musim haji. Kemudian ada kajian berbahasa Inggris, nanti saya persilakan anak-anak saya juga akan memberikan materi kepada kawan-kawan semua. Dan kitab kuning, insyaallah Kiai nanti akan bisa bimbing kita sama-sama. Kenapa? Agar Islam ke depan ketika baca Quran dia tahu arti dan maknanya. Itu harapan. Demikianlah pengantar dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kiai muda dan tuan guru kami persilakan dengan hormat. Jazakallah khair pada Ustaz Zainuddin. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Di antara kenikmatan yang wajib kita syukuri sebagai hamba Allah adalah nikmat iman dan nikmat Islam, yang dimana dengan nikmat ini menjadi jembatan kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun saudara-saudaraku semuanya, iman ini tidak akan menjadi sempurna kecuali dibimbing dengan ilmu agama. Karenanya hendaknya kita selalu semangat dan menyisihkan waktu kita untuk menuntut ilmu agama, yang dimana dengan ilmu agama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita jalan menuju surganya. Allahumma amin. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, istri-istrinya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh dengan ajarannya, menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesabaran di dalam menjalankan agama yang mulia ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada malam hari ini akan membahas kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kitab yang agung, kitab yang banyak dipelajari oleh kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau dan mengampuni dosa-dosa beliau. Kita akan membahas bab 162, Babus Sadaqati anil mayyiti wa du'a ilahu. Bab ini akan membahas secara khusus sedekah untuk mayit dan mendoakan mayit. Baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengajarkan kepada kita hendaknya kita berbuat baik, berbakti khususnya kepada kedua orang tua kita, kepada sanak famili kita, karib kerabat kita semua, baik mereka itu masih hidup maupun telah meninggal dunia. Kadangkala kebanyakan di antara kita apabila misalnya orang tua kita atau karib kerabat kita telah meninggal dunia, lalu kita lupa untuk berbakti kepada keduanya atau berbuat baik kepada mereka. Padahal agama kita mengajarkan untuk berbuat baik, untuk berbakti, baik mereka ini masih hidup maupun telah meninggal dunia. Dijelaskan dalam satu hadis, ada sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima?" Wahai Rasulullah, adakah tersisa perbuatan bakti kepada orang tua yang masih bisa saya lakukan semeninggal keduanya? Artinya tatkala orang tua kita telah meninggal dunia, apakah kita masih bisa berbakti kepada keduanya? Apakah kita masih bisa berbuat kebaikan untuk keduanya atau tidak? Atau setelah meninggal dunia terputuslah segalanya? Maka kata qala na'am, maka Nabi mengatakan iya, masih bisa. Yang pertama Nabi menjelaskan
as-salatu alaihima. Bentuk kita berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal dunia apa? Mendoakan keduanya. Maka hendaknya setiap sujud kita atau setiap waktu-waktu mustajabah, hendaknya nama orang tua kita selalu kita sebut untuk kita doakan kebaikan untuknya, diluaskan kuburannya, diampunkan dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, dan memohonkan ampun untuk keduanya. Jangan hanya di awal-awal saja, tatkala mereka meninggal, tetapi terus kita memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita. Wa infadhu ahdihima, yang selanjutnya adalah melaksanakan janji mereka. Kalau mereka semasa hidupnya pernah berjanji kepada seseorang, kemudian beliau belum sempat untuk menepati janjinya karena ajal mendahuluinya, maka hendaknya kita sebagai anak menunaikan janji orang tua kita. Itu bentuk kita berbakti kepada orang tua kita setelah mereka meninggal dunia. Yang keempat, wasilatul rahim allati la tusaru illa bihima, menyambung tali silaturahim yang hanya terhubung melalui mereka. Artinya kita mendatangi karib kerabat, dek beradik orang tua kita, baik itu apa bahasa ulunya dek beradik ini, menjadi belah bapak ataupun menjadi belah mama. Kita kalau lebaran misalnya, atau ada waktu-waktu senggang misalnya, kita datang, yang dimana orang tua kita ini suka menyambut tali silaturahim kepada dia beradik atau menyadik dia. Kita datang rumah bibi kita datang rumah paman kita silaturahim di situ. Ingat, itu adalah salah satu amalan kita berbakti kepada orang tua kita. Yang selanjutnya, wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan teman kedua orang tua kita. Kita tahu orang tua kita tuh kadang-kala punya teman dekat, punya sahabat. Maka boleh kita sisihkan waktu kita untuk mengunjungi teman kedua orang tua kita, ya, teman kedua orang tua kita yang insya Allah kalau itu kita niatkan untuk ibadah, maka itu salah satu bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita. Apalagi jemaah, kita semasa mereka hidup kita kurang berbakti, kita kurang berbuat baik kepada kedua orang tua kita, timbul penyesalan. Kenapa dulu mereka hidup aku nggak berbakti, aku nggak berbuat baik, kenapa aku menyanyiakan, ya. Nah, itu belumlah terlambat. Kalau kita ingin berbakti sebenar-benarnya bakti, belum terlambat. Masih ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan setelah sepeninggal keduanya. Kemudian ada juga dijelaskan di antara amalan-amalan yang kita bisa lakukan, yang pertama apa tadi? Mendoakan kedua orang tua, banyak meminta ampun untuk kedua orang tua, memenuhi janji kedua orang tua kita yang belum sempat dia tunaikan, kemudian menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga dekat keduanya, memuliakan teman dekatnya, yang keenam bersedekah atas nama orang tua. Ini yang akan kita bahas juga, adalah bersedekah untuk orang tua kita. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab ini muallif rahimahullah menukilkan satu ayat dan dua hadis. Yang pertama, qala Allah azza wa jalla, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, rabbana ighfir lana, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang mendahului kami dari segi keimanan. Siapa mereka? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun orang-orang yang lebih dahulu meninggalkan kita semua. Baik. Yang kedua, wa Aisyah radhiyallahu taala anha anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Inna ummi uftutitat Inna ummi uftulitat nafsuha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dalam keadaan mendadak. Ya. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Dan aku mengira kalau dia sempat berbicara dia akan bersedekah. Fahal laha ajru in tasaddaqtu anha. Wahai Rasulullah, apakah ibuku mendapatkan pahala kalau aku bersedekah atas namanya? Qala na'am. Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, iya, ibumu dapat pahala. Hadis muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi kalau antum pengen sedekah, siapa saja sebenarnya, tidak hanya khusus untuk kedua orang tua kita. Karena memang bab ini umum. Entah itu untuk pakman, bibi, dek beradik kita, atau teman atau sahabat kita yang kita mencintai mereka karena Allah. Kita pengen mereka itu dapat pahala daripada sedekah kita, maka kita niatkan, ya Allah, ini hamba sedekah untuk mama hamba, hamba sedekah untuk bapak hamba, sedekah untuk kakek, nenek, abang, kakak, adik, semua kita niatkan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Kita sertakan, ya, karena mereka membutuhkan itu jemaah. Dan itu sampai, pahala itu sampai. Salah satu amalan yang dimana mayit juga bisa mendapatkan pahala daripada kita, dari transferan pahala daripada kita adalah amalan sedekah yang kita niatkan untuk mayit. Ya, yang kita niatkan untuk mayit. Apa saja bentuk sedekah kita, baik itu berupa makanan, baik itu apapun, kita niatkan untuk kedua orang tua kita atau orang-orang yang ingin kita sebut namanya, yang ingin kita ikut sertakan pahala agar sampai kepada mereka yang telah meninggal dunia. Nah, ini masuk dalam bab ini, babus sadaqah, bab sedekah untuk mayit. Yang ayat di atas ini, wa du'a'u lahu, dan mendoakan mayit. Ya. Jangan sampai kita ini mudah melupakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Terlebih itu kedua orang tua kita. Jemaah, mayit itu sangat-sangat butuh dengan doa kita. Sangat-sangat butuh. Maka anak katakan, kalaulah antum bisa nangis sejadi-jadinya tatkala orang tua antum meninggal, antum bersedih, antum merasa terpukul, antum merasa sangat-sangat terpukul ditinggalkan oleh orang tua antum, perbuatan itu bisa jadi tidak bermanfaat untuk mayit. Bisa jadi loh, gak bermanfaat untuk mayit kalau nantinya lidah antum kering di dalam mendoakan kedua orang tua antum. Antum gak pernah doa, gak pernah mendoakan kedua orang tua antum, gak pernah mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia dari karib kerabat kita. Hadis yang ketiga, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Zamata al-insanu yanqata 'amaluhu illa min salasin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia itu kalau meninggal dunia semuanya terputus amalannya, kecuali tiga aja. Kecuali tiga. Artinya apa? Kalaupun kita telah meninggal dunia, pahala itu tetap ngalir kepada kita. Maka hendaknya kita bersemangat kepada tiga pahala ini. Yang pertama, sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini didefinisikan oleh para ulama adalah wakaf. Wakaf. Ada orang bangun masjid, kita sedekah walaupun 20.000. Ya. Selama masjid itu digunakan untuk ibadah, maka pahala itu terus ngalir buat kita. Ada orang bangun pesantren, antum nyumbang di situ. Walaupun memang kadar pahala antum sesuai dengan besar atau kecilnya sedekah yang antum infakkan. Tetapi kita harus semangat untuk sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu berupa wakaf yang dimana bisa dirasakan atau bisa digunakan terus menerus.
Kalau makan kan enggak, kalau makan habis. Kalau antum sedekah berupa makan habis, minuman habis, itu pahalanya ada, tetapi kalau itu udah habis selesai. Maka ada sedekah yang kita harus juga bersemangat, yaitu sedekah jariyah, yang dimana kegunaannya itu bisa terus menerus kaum muslimin gunakan, seperti masjid, pesantren, sekolah, atau tempat-tempat ibadah yang lainnya, surau misalnya. Maka pecut jiwa kita untuk bersedekah. Kenapa? Karena kita berharap jemaah, tatkala masjid itu terbangun dan di situ ada sedikit harta kita, selama masjid itu digunakan untuk sholat berjamaah, untuk mengaji Al-Quran, untuk belajar ilmu agama, kita berharap pahala kita terus ngalir, ya. Yang ketiga, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita ajarkan kepada orang dan orang itu mengamalkan ilmu kita, maka pahalanya terus mengalir kepada kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili." Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahalanya dia. Makanya penting kita ini belajar, jemaah. Makanya saya nggak setuju kalau anak kita itu semuanya orang semua yang ngajar. TPA, semuanya orang yang ngajar. Semua dia nggak ngajar anaknya. Padahal coba antum mengajarkan Iqra di rumah antum, atau antum mengajarkan doa-doa di rumah antum. Kalau dia mengamalkan apa yang antum ajarkan, maka pahalanya akan ngalir ke kita. Sayang dong, ngalirnya ke guru TPA, ngalirnya ke guru sekolah. Kenapa? Bapaknya nggak bisa baca Al-Quran, mamanya nggak bisa baca Al-Quran, nggak mau belajar. Gimana kita bisa menularkan ilmu yang bermanfaat, mengajarkan ilmu yang bermanfaat kalau kita nggak punya ilmu? Kita malas dalam belajar. Jangan remeh ngajar Iqra, jangan remeh ngajar baca Al-Quran, jangan remeh mengajarkan doa-doa, jangan remeh mengajarkan adab-adab. Jadi semua ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada, ya kita jangan muluk-muluk ya orang yang terdekat sama kita, orang tua kita, istri kita, anak-anak kita. Kalaulah kita nggak bisa berdakwah dalam skala besar, ya paling tidak kita harus bersemangat untuk dakwah istri kita, anak kita, orang tua kita, atau kerabat yang dekat sama kita. Karena ilmu yang bermanfaat itu kalau diamalkan oleh orang yang kita ajarkan, pahalanya terus mengalir buat kita tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan tadi. Ini dahsyat. Tapi kita harus semangat belajar, semangat menuntut ilmu agama. Ya, karena kita nggak bisa mengajarkan ilmu ini kalau kita nggak belajar. Kalau kita nggak belajar, itu penting jemaah. Jangan sampai pahala antum itu semuanya diambil alih oleh guru TPA, guru madrasahnya, guru SD. Bapaknya ngapain? Nggak tahu apa-apa, belas. Ngaji nggak tahu, Iqra nggak tahu, belajar juga nggak mau. Padahal ini diantara amalan yang dimana pahala terus ngalir sama kita. Bayangkan jemaah, antum kenapa invest di toko fulan, kenapa nanam saham di perusahaan fulan? Antum pengen dapat transferan terus menerus tanpa antum bekerja. Begitu juga antum mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain atau kepada kerabat kita. Nanti kita telah meninggal dunia, kita nggak kerja, pahala terus ngalir. Ya, kalau antum nggak punya ilmu, ya minimal semangat di awal tadi, sedekah jariyah. Ada orang bangun masjid, antum nyumbang 20.000, 50.000. Antum niatkan untuk orang tua antum bisa, untuk niatkan untuk pribadi antum bisa, niatkan untuk istri antum bisa semuanya. Yang ketiga,
Di antara amalan yang sangat-sangat bermanfaat tatkala kita telah meninggal dunia adalah awwaladin sholihin yad'ulah. Anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Lianna ghaira salihi la yad'u li abawayh. Karena anak yang tidak soleh, anak yang tidak bisa mendoakan orang tuanya. Bagaimana dia bisa mendoakan orang tuanya? Toh untuk dirinya sendiri saja dia tidak berdoa. Bagaimana dia mau berdoa? Dia sholat aja enggak. Dia kenal sama Allah juga enggak. Dia dekat sama agama juga enggak. Macam mana dia mendoakan kita? Jamaah, anak itu fitrahnya suci loh. Tergantung antum menjadikan anak antum itu seperti apa. Kalau antum terus didik dia untuk mencintai dunia, ingat, bisa jadi dia sukses di dalam dunianya, tetapi dia akan melupakan antum sebagai orang tuanya. Kenapa? Dia nggak kenal bagaimana cara berbakti kepada orang tua, nggak tahu dia. Dia nggak pernah nelpon orang tuanya, nggak pernah ngirim duit sama orang tuanya, apalagi doa dia sholat aja nggak pernah. Mau doa gimana? Sholat aja nggak tahu loh, tata cara sholat nggak tahu. Kenapa? Orang tuanya masa bodoh masalah urusan agama. Orang tuanya yang penting kalau les nih bahasa Inggris, matematika, pokoknya dunia terus. Nggak jadi masalah jemaah kalau itu antum ajarkan. Tapi akhirat jangan antum pandang sebelah mata gitu loh. Perkara akhirat antum nggak boleh pandang sebelah mata. Nyesal antum. Berapa banyak anak yang telah sukses lalu dia melupakan orang tuanya. Bahkan mereka bersepakat untuk menitipkan orangnya di panti jompo, orang tuanya. Kenapa? Karena nggak ada satu orang pun yang ingin memelihara orang tuanya. Nggak, anak sibuk dengan bisnis anak nggak sempat ngurusin orang tua anak, nggak sempat anak ngurus orang tua anak itu kalau udah tua setep nggak sempat. Ante dia lah yang ngurus. Yang ini juga nggak mau, yang itu juga nggak mau. Akhirnya sepakat titik di panti jompo. Subhanallah. Dan ini nyata jemaah, terjadi di dunia. Ada seorang orang viral di Facebook. Dia bilang, aku loh yang sekolahkan mereka sampai sarjana. Aku sekarang yang dibuang. Mau apa lagi? Tinggal air mata. Tinggal air mata antum tangisi di masa tua antum. Makanya enggak jadi masalah. Invest yang paling berharga itu invest pada anak. Enggak apa-apa antum sekolahkan dia di agama, antum keluar duit banyak untuk bayar SPP, ini enggak apa-apa. Anak nih jamaah, anak kasih tahu antum. Karena anak merasa jadi ayah. Sekalipun dia enggak punya apa-apa, tapi dia berbakti sama kita, itu lebih daripada dunia dan seisinya. Daripada anak antum sukses, jadi ini, jadi itu, jadi ini, tapi dia nggak pernah nelpon kita, nggak pernah berbakti sama kita, nggak pernah mengenal kita lagi. Apalagi mau doa? Apalagi mau doa? Dia mau kenal kita saja, nggak mau. Semasa hidup kita saja, kita dicuekin, kita dibiarkan. Gimana mau doa? Ini jemaah. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan walihadza yata'akkad alaina an nahrusa ghayatul hirs. Kita ini harus semangat untuk menjadikan anak kita soleh. Kalau anak kita soleh bermanfaat untuk akhirat dia, bermanfaat untuk di masa tua kita. Antum catat. Kalau anak kita soleh bermanfaat buat akhirat dia dan bermanfaat di masa tua kita. Tadi anak cerita yang sakit-sakitnya saja. Ada kok anak yang soleh dia berebut untuk mengasuh orang tuanya, bahkan di pengadilan. Karena satu sama yang lain nggak saling menyerahkan. Sama-sama ego. Anak pengen melihara mama anak pengen melihara bapak anak. Yang satu juga pengen memelihara, yang satu juga pengen memelihara. Akhirnya ke pengadilan. Ada jemaah. Betapa bahagianya di masa tua kita. Di saat tulang belulang kita mulai lemah, ada anak yang selalu memberikan perhatian buat kita. Wow, kebahagiaannya tiada tandingnya. Tapi yang jadi masalah,
Kita tidak hanya berharap pada dunia. Kita tidak hanya berharap pada bakti dia di usia tua kita, tidak. Lebih daripada itu yang kita harapkan adalah doanya. Setiap sujudnya dia mengatakan Rabbighfirli wa liwalidayya. Setiap waktu-waktu mustajabah dia mengangkat kedua orang tuanya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fa'anhu. Dia selalu, ya Allah, luaskan kuburan abiku, umiku. Tinggikan derajatnya, ya Allah. Masukkan ia ke surgamu. Dan lindungi ia dari azab kubur dan azab neraka jahanam. Tangan terus terangkat. Lisan selalu berucap mendoakan kedua orang tuanya. Karena kesolehan seorang anak. Dan itu engkau tidak dapatkan anakmu yang lagi mabuk. Yang lagi dunia online-nya, yang sibuk dengan obat-obatannya, yang sibuk dengan pacarannya. Antum gak dapatkan itu, jemaah. Maka semangat kita untuk menjadikan anak kita soleh. Caranya, jadikan diri kita soleh. Antum jangan terlalu banyak berkhayal. Kalau antum tak soleh, antum pengen anak antum soleh, egois namanya. Solehkan diri kita. Kita selama ini tak solat, kita harus salat. Jadikan diri kita contoh untuk anak kita. Selama ini kita malas ngaji, kita harus ngaji di hadapan anak-anak kita, karena mereka mencontoh. Setelah itu, antum carikan tempat-tempat yang bisa menjadikan ia soleh. Tempat-tempat atau lingkungan-lingkungan yang bisa mendukung dia menjadi anak yang soleh. Sekalipun antum harus kerja banting tulang untuk membayar SPP-nya, yakinlah kalau dia menjadi anak yang soleh dan soleha, maka engkau akan berbahagia. Bukankah di sana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannati fayaqul ya Rabb anna li hadhihi fayaqul bi istighfari waladika lak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat hamba-hamba yang soleh di surga. Karena surga itu bertingkat-tingkat, jemaah. Enggak di dalam satu tingkatan, bertingkat-tingkat. Fayaqul, maka hamba ini mengatakan, bagaimana aku bisa mendapatkan derajat ini, ya Allah? Sedangkan amalan ibadahku sedikit. Dia tahu sholatnya hanya sebatas 5 waktu, rawatibnya tinggal. Dia tahu puasanya hanya puasa wajib saja, puasa sunnahnya tinggal. Tahu dia amalan sedikit. Lalu bagaimana aku bisa mendapatkan derajat setinggi ini? Apa kata Allah? Bistighfari waladika lak. Ini disebabkan istighfarnya anakmu untukmu. Disebabkan doa anakmu untukmu. Subhanallah. Kebahagiaan di atas kebahagiaan. Masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Di dalam tingkatan yang paling rendah pun itulah yang paling sempurna nikmat. Lalu bagaimana kalau derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena lisan anakmu yang selalu basah, beristighfar, mendoakan orang tuanya agar Allah mengampunkan dosa-dosanya, meluaskan kuburannya, memasukkan ke dalam surganya. Tidak hanya itu, jemaah, meminta agar derajat orang tuanya diangkat. Subhanallah. Dari lisan mana itu? Dari lisan anak yang soleh. Anak yang dari kecil engkau ingatkan dia tentang Allah, tentang akhirat. Engkau ajarkan itu hingga dia tumbuh di dalam pengawasan Islam, sehingga nantinya dia akan mendoakan engkau, wahai jamaah. Maka semangatlah ya. Anak-anak katakan, investasi yang sangat-sangat bermanfaat untuk orang tua adalah investasi kepada anak. Antum bayar mahal, tidak apa, semampu antum tentunya. Ya, karena sekolah agama tidak hanya memilih yang mahal, tidak, tetapi memilih yang bagus, yang mendidik anak kita menjadi anak yang beradab, berakhlak,
dan mengerti agama yang mulia ini. Tapi tidaklah menganaktirikan pelajaran umum, tidak. Pelajaran umum silakan dipelajari. Silahkan anak antum kondisikan berdasar cita-cita antum. Anak antum mau jadi polisi silahkan, mau jadi dokter silahkan, mau jadi tentara ya silahkan, mau jadi pembisnis ya silahkan. Tapi ingat, antum bekalkan agama, yang dimana kalau dia jadi polisi yang baik, jadi tentara yang baik, pembisnis yang baik, jadi dokter yang baik. Dia tidak hanya sibuk dengan profesi yang ia geluti di masa tuanya nanti, tetapi dia juga sibuk untuk merawat, mengasuh kita di masa tua. Bukankah di sana anak baca cerita pemain bola mengundurkan dirinya dari menjadi sepak bola profesional karena ingin merawat ibunya? Zaman ini tidak engkau dapatkan kecuali dari jiwa anak yang soleh, anak yang mengingat susah payah orang tuanya di dalam mendidik dan membesarkan ia, melahirkan ia, dia ingat semuanya. Maka fahris ghayatul hirs, bersemangatlah dengan penuh semangat. Sekali lagi, kita tidak memandang jelek pelajaran umum, tidak. Sama-sama itu penting untuk dipelajari. Tetapi kebanyakan orang-orang sekarang hanya menitik fokuskan pada pelajaran umum, pada pelajaran dunia. Sehingga nanti kalau engkau dibuang, jangan salahkan anak engkau, salahkan diri engkau. Ya. Nih. Walaupun ini nggak mudah jemaah, tapi setidaknya semua amalan kita terputus. Di akhirat nanti, tatkala kita telah meninggal dunia, semua terputus. Tidak ada lagi kesempatan untuk kita beramal di sana, kecuali 3 ini tadi: sedekah jariah, atau didefinisikan oleh para ulama wakaf. Engkau hibahkan tanah atau engkau wakafkan sebagian harta engkau untuk membangun ini, untuk ini misalnya. Kemudian hasil wakaf kita itu terus digunakan kaum muslimin untuk beribadah, maka pahalanya terus ngalir ke kita. Ilmu yang bermanfaat, ngajar TPA, ngajar apapun itu bentuknya, sedangkan dia ilmu yang bermanfaat, ilmu agama tentunya, maka terus akan mengalir buat kita. Itu bayangkan betapa besarnya pahala para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, karena melalui wasilah mereka syariat ini sampai kepada kita. Betapa besarnya pahala Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan para ulama yang lainnya yang nggak bisa kita sebutkan, ya, karena mereka telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Namanya kita sering sebut Imam Nawawi. Beliau mengajarkan ilmu, dan ilmunya kita pelajari, kita amalkan. Betapa besar pahalanya. Kalau antum belum bisa seperti ini, mengarang buku dan sebagainya, paling tidak ilmu antum bermanfaat buat anak antum. Paling tidak antum bisa negur tatkala dia makan tangan kiri, nah jangan makan tangan kiri. Ini antum negur aja nggak bisa, karena antum nggak punya ilmunya. Antum kira makan tangan kiri itu normal, bukan sebuah pelanggaran. Anak antum nggak sholat normal, bukan sebuah pelanggaran, padahal udah 10 tahun ke atas. Ya, antum ajarkan agama kepada mereka. Yang ketiga ini adalah anak yang soleh. Anak yang soleh. Apalagi di zaman sekarang nih jemaah, anak-anak SMP sudah dikenal atau sudah diperkenalkan dengan minuman-minuman keras, obatan-obatan terlarang, zina, pacaran sudah dianggap normal oleh orang tua, sehingga sebagian orang tua menormalisasi pacaran. Kalau udah hamil baru nangis, baru nyalakan anak. Kenapa tidak nyalahkan orang tuanya? Orang tuanya yang izinkan kok. Dibawa jalan, bawa jalan. Dibawa bermalam. Hamil baru nyarahkan laki-laki. Salahkanlah kita sebagai orang tua menormalisasi aturan-aturan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang kan seperti itu. Kalau sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,
Siapa yang dia marah? Laki-lakinya. Subhanallah, padahal antumlah yang memberikan celah untuk terjadinya perzinahan. Antum tidak secara langsung mengizinkan terjadinya perzinahan tersebut. Nih, orang tua perlu belajar dan belajar agama. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia, jemaah. Karena ilmu agama ini insya Allah akan mengantarkan kita kepada keistiqomahan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Kita akan lanjutkan pekan depan insya Allah. Tidak lupa kami ucapkan jazakallah khair kepada Ustaz Zainuddin yang telah sampai detik ini mengizinkan kami untuk memberikan kajian di Masjid Agung ini. Semoga bermanfaat ilmu yang kami sampaikan. Cuman tinggal saya udah jauh, Pak. Saya tinggal di Kecamatan Kalis. Jadi kalau dipinta waktu subuh atau waktu yang lainnya, dijemput. Insya Allah. Kalau sekali-sekali bisa. Karena saya juga ngajar di pesantren, seminggu sekali. Siap. Tapi intinya kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada DKM Masjid Agung dan seluruh yang berperan di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian lagi bisa seminggu sekali. Subuh seminggu sekali. Berkah. Amin. Nanti kan saya belum belajar kitabnya.